Bincang seru seputar pajak. Halo Semeton Pajak, selamat datang di podcast 914 Bincang seru seputar pajak. Bersama saya Rida. Saya Manda. Kami penyuluh pajak KPP Pratama Mataram Timur. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak. Oke, Mbak Manda di sini sudah ada bersama kita narasumber kita. Gimana Mbak Manda hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Rida gimana? Alhamdulillah sehat. Untuk Semeton Pajak semoga juga sehat ya dan bisa mengikuti podcast kali ini. Oke, Mbak Manda, yang terkait PKP kita bahas pada hari ini, banyak nih Semeton Pajak yang bertanya, sebenarnya pengusaha kena pajak itu apa sih Mbak Manda? Oke, pertanyaan yang bagus Mbak Rida ya. Sebelum kita lanjut menjelaskan lebih detail tentang kewajibannya, kita harus tahu dulu nih apa itu pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. BKP itu apa? BKP itu adalah barang kena pajak dan JKP adalah jasa kena pajak. Itu sesuai dengan yang ada diatur dalam undang-undang PPN atau pajak pertambahan nilai kayak gitu. Oke. Nah, tadi saya jelaskan terkait dengan pengusaha, Rida ya. Jadi pengusaha kena pajak itu kan adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, termasuk juga Mbak Rida impor barang, ekspor barang, ataupun pemanfaatan jasa dari daerah luar daerah pabean dan berbagai kriteria lainnya. Dan itu semua sudah diatur dalam undang-undang PPN seperti itu. Untuk pengusaha ini Mbak Manda, apakah semua pengusaha itu wajib dikukuhkan sebagai PKP? Oke, terkait dengan itu Mbak Rida, jadi ada aturannya nih Mbak Rida. Kalau misalkan pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan tadi barang kena pajak atau jasa kena pajak sesuai dengan undang-undang PPN, itu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, itu mereka tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, tadi kan saya jelaskan bahwa ada batasannya nih Mbak Rida yang tidak wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Di dalam aturannya itu Mbak Rida ada namanya pengusaha kecil. Tadi saya jelaskannya pengusaha kecil itu ada batasannya nih. Pengusaha kecil itu yang omset atau peredaran brutonya itu masih di bawah 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan peredaran brutonya itu tidak lebih dari 4,8 miliar akumulasi Mbak Rida ya, dari Januari atau dari awal tahun pajaknya, nah itu mereka tidak wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tapi kalau misalkan sudah di atas itu, dia wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi misalkan nih Mbak Rida sebagai pengusaha, omsetnya dalam tahun ini misalkan masih 500 juta. Nah, itu nggak wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Gitu. Masuknya masih pengusaha kecil berarti Mbak Rida. Tapi kalau misalkan Mbak Rida mau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak juga nggak masalah. Boleh berarti? Boleh. Okay. Tapi yang wajib adalah yang omsetnya di atas 4,8 miliar itu wajib sebagai pengusaha kena pajak. Tapi kalau pengusaha kecil itu boleh memilih mau dikukuhkan atau tidak. Oke, pengusaha kecil itu omsetnya di bawah 4,8 miliar ya Mbak Manda ya. Jadi Semeton Pajak kalau misalnya omsetnya di atas 4,8 itu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Gitu ya Mbak Manda ya. Iya. Nah, Mbak Manda, tadi kan dijelaskan terkait dengan omset yang di bawah 4,8 miliar itu, dia tidak wajib untuk dikukuhkan PKP ya Mbak Manda ya. Nah, kalau semisal nih Semeton Pajak di rumah ternyata omsetnya itu udah lebih dari 4,8, misalnya 5M nih Mbak Manda. Kapan kita harus dikukuhkan sebagai PKP? Oke. Pertanyaannya bagus Mbak Rida ya. Jadi kalau misalkan nih dalam tahun berjalan, misalnya dari Januari sampai bulan Juli, omsetnya ternyata udah 5 miliar per bulan Juli misalkan. Nah, kapan nih dia harus mendaftarkan diri dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Nah, berdasarkan aturan yang ada, itu pengusaha tersebut wajib untuk melaporkan
dirinya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Misalkan omsetnya 5 miliar di atas 4,8 miliar di bulan Juli. Maka di bulan Agustus, di akhir bulan Agustus dia wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, Mbak Rida. Oke, berarti setoran pajak itu kalau misalnya di Juli wajib maksimal akhir Agustus iya, gitu ya. Akhir bulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya. Ya, misalkan dia di bulan November, omsetnya udah di atas 4,8 miliar, berarti di akhir Desember dia wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke. Nah, untuk mengukuhkan diri sebagai PKP ini kita langsung otomatis dikukuhkan oleh DJP atau kita yang sendiri yang mengajukan? Kita mengajukan, Mbak Rida, ke KPP tempat terdaftarnya. Oke, baik setoran pajak sudah jelas ya. Nanti kalau misalnya setoran pajak itu omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, maka setoran pajak itu paling lama datang ke kantor pajak untuk dikukuhkan PKP maksimal 1 bulan setelah omsetnya 4,8 miliar akhir bulan berikutnya gitu. Oke, setelah kita menjadi pengusaha kena pajak nih Mbak Manda, seperti yang tadi Mbak Manda jelaskan, selanjutnya wajib pajak ini apa sih kewajibannya Mbak Manda? Setelah dikukuhkan sebagai PKP ya. Jadi buat setoran pajak kalau misalkan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kewajibannya nambah nih Mbak Rida. Kalau misalkan sebelumnya cuma lapor SPT tahunan misalkan. Nah, sekarang kewajibannya nambah. Yang pertama, pengusaha kena pajak itu wajib memungut PPN dan PPNBM yang terutang. Lalu yang kedua, wajib menerbitkan faktur pajak. Yang ketiga, menyetorkan PPN dan PPNBM yang masih harus dibayarkan. Dan yang terakhir adalah melaporkan SPT masa PPN setiap bulannya. Seperti itu. Jadi kewajibannya ada 4 ya Mbak Rida. Iya. Berarti itu kewajiban tambahan ya setoran pajak. Benar sekali. Berarti itu nggak sama dengan yang bukan PKP ya Mbak Manda ya? Iya benar. PPN. Hanya setelah dikukuhkan sebagai PKP aja baru nambah nih kewajibannya. Itu kayak gitu. PPN-nya gitu setoran pajak. Nah, tadi Mbak Manda jelaskan terkait dengan apa itu faktur pajak ya Mbak Manda ya. Itu termasuk kewajibannya maksudnya. Jadi kewajiban PKP itu kan tadi nerbitin faktur pajak, kemudian lapor dan lain-lain yang tadi Mbak Manda jelaskan. Nah, untuk yang faktur pajak ini Mbak Manda, apa sih sebenarnya maksudnya faktur pajak gitu? Oke. Jadi tadi kan salah satu kewajiban pengusaha kena pajak itu kan menerbitkan faktur pajak nih Mbak Rida. Nah, faktur pajak itu apa? Jadi faktur pajak itu adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak pada saat dia melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Nah, setiap ada transaksi Mbak Rida, pengusaha kena pajak itu wajib untuk membuat faktur pajak. Seperti itu. Dan faktur pajak ini ada 2 jenis Mbak Rida, ada faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Jadi mungkin banyak nih setoran pajak yang bingung, ini faktur pajak itu sebenarnya ada faktur pajak apa aja, karena mereka kadang merasa saya dapat faktur pajak juga dari rekanan seperti itu. Nah, untuk faktur pajak masukan itu Mbak Rida adalah faktur pajak yang kita peroleh pada saat kita melakukan pembelian barang atau jasa atau perolehan barang atau jasa kayak gitu. Dan itu diterbitkan oleh pengusaha kena pajak juga. Jadi kalau misalkan rekanan kita pengusaha kena pajak, mereka pasti akan menerbitkan faktur pajak ke kita apabila kita membeli barang di mereka. Oke, berarti gitu. Yang nerbitin penjual. Iya, benar. Yang nerbitin adalah penjual. Kita sebagai pembeli mendapatkan faktur pajak juga. Nah, kalau misalkan yang satunya itu adalah faktur pajak keluaran. Itu adalah faktur pajak yang kita terbitkan sendiri. Kayak gitu, atas penjualan atau penyerahan barang atau jasa kena pajak. Kayak gitu. Jadi saling nerbitkan faktur pajak ya Mbak Manda ya, antara sesama pembeli dan penjual gitu ya, kalau sama-sama pengusaha kena pajak. Iya, nah nanti faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan itu kan ada selisihnya Mbak Rida. Misalkan nih, saya membeli barang di Mbak Rida sebesar 1 juta dengan PPN 1.110.000 gitu ya. Nah, lalu saya mendapatkan nih faktur pajak masukan sebesar PPN-nya 110.000. Lalu saya menjual lagi nih barang ke rekanan lain, saya menjual dengan harga 2 juta misalkan, di mana PPN-nya
itu sebesar 220.000 kan, tarif PPN sekarang 11% Mbak Rida ya. Nah itu kan nanti ada selisih tuh dari penjualan dan pembelian barang. PPN selisih yang kita bayarkan pada saat membeli dan pada saat menjual itu yang kita setorkan Mbak Rida. Jadi misalkan PPN kita membeli 110.000, PPN kita menjual 220.000, berarti selisihnya kan 110.000. Nah itu yang kita setorkan ke negara, seperti itu. Bukan kita menyetorkan 220.000 kayak gitu. Oke, baik. Jadi berarti di sini kita pentingnya meminta faktur masukan pada saat kita belanja, Mbak Manda ya. Benar. Kalau kita sebagai pengusaha kena pajak, karena nanti faktur masukan itu akan bisa kita kreditkan seperti penjelasan Mbak Manda. Jadi nggak langsung 220.000 kita bayar, kita setorkan, tapi kan kita sebenarnya sudah bayar saat membeli senilai 110.000 ya, sehingga gitu. Yang kita bayar ke kantor pos atau bank itu senilai sisanya pajak. Gitu. Baik Mbak Manda. Nah Mbak Manda, kita itu kan kewajibannya membuat faktur pajak ya, tadi seperti Mbak Manda jelaskan. Nah, untuk pembuatan faktur pajak ini, kapan sih sebenarnya kita harus membuat faktur pajak gitu, Mbak Manda? Jadi Mbak Rida, kalau pembuatan faktur pajak itu mana yang lebih dulu? Kapan, pada saat kita penyerahan barang atau jasa ataupun pada saat pembayaran? Mana yang lebih dulu? Jadi pada saat kita sudah melakukan penyerahan barang, sebelum ada pembayaran kita harus langsung menerbitkan fakturnya Mbak Rida. Pada saat ada setiap transaksi penjualan atau penyerahan barang atau jasa kena pajak. Nah, pada saat itulah kita wajib membuatkan faktur pajak. Mau kita ke rekanan yang biasa atau ke rekanan instansi pemerintah atau ke siapapun, selama itu adalah penyerahan barang atau jasa, itu wajib kita membuatkan faktur pajaknya Mbak Rida. Oke, selama gitu. Kita jadi pengusaha kena pajak. Iya, benar banget kayak gitu. Oke, baik Mbak Manda. Nah, untuk pembuatan faktur pajak Mbak Rida itu di aplikasi e-faktur desktop. Jadi saat kita sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, nanti DJP akan meminta pengusaha kena pajak untuk menginstal aplikasi e-faktur desktop. Seperti itu Mbak Rida. Jadi di aplikasi e-faktur desktop itulah tempat kita membuat faktur pajak. Itu. Jadi bukan membuat faktur pajaknya sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa ya. Jadi nanti para semeton pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP itu nanti membuat faktur pajaknya di aplikasi e-faktur desktop. Saat ini sudah update ke aplikasi e-faktur desktop 4.0. Oke, jadi ada namanya aplikasi e-faktur semeton pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak pada saat semeton pajak ada transaksi nih, baik itu dari transaksinya sama instansi pemerintah maupun sesama rekanan swasta gitu ya, seperti Mbak Manda jelaskan. Mbak Manda tadi sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana faktur pajak itu ya, semeton pajak. Nah di sini gimana sih Mbak Manda kalau misalnya ternyata semeton pajak di rumah itu lupa membuat faktur pajak pada saat mereka sudah menjadi pengusaha kena pajak. Oke. Jadi Mbak Rida tadi kan udah dijelasin ya, kalau kita udah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kita udah punya kewajiban buat membuat faktur pajak. Jadi kalau misalkan kita sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak terus kita tidak membuat faktur pajak, tentu saja ada dendanya Mbak Rida. Jadi akan ada sanksi administrasi karena terlambat atau tidak menerbitkan faktur pajak. Dan sekarang Mbak Rida untuk pembuatan faktur pajak itu sudah kita batasi waktu uploadnya. Jadi di aplikasi e-faktur desktop itu pembuatan faktur pajak sampai approval sukses itu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalkan nih Mbak Rida mau bikin faktur pajak bulan Juli, misalkan tanggal 20 Juli, tapi baru kita buat fakturnya di bulan Agustus. Nah itu untuk penguploadan faktur pajaknya untuk yang tanggal Juli itu maksimal tanggal 15 Agustus. Begitu juga bulan-bulan lainnya. Jadi misalkan ada faktur pajaknya yang belum dibuat untuk masa pajak Juli, maka harus segera dibuat sebelum tanggal 15 Agustus. Seperti itu. Oke, jadi semeton pajak semua jangan lupa ya untuk membuat faktur pajak saat kita sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
Oke, teman-teman pajak, kewajiban pajak terakhir nih setelah kita menjadi PKP itu pelaporan SPT masa PPN seperti yang dijelaskan oleh Mbak Manda. Nah, gimana sih cara kita melakukan pelaporan SPT masa PPN ini, Mbak Manda? Oke, nah kewajiban yang terakhir adalah membuat laporan SPT masa PPN, Mbak Rida ya. Untuk membuat laporan SPT masa PPN itu dilakukan melalui website web-efaktur.pajak.go.id. Nah, nanti di situ kita membuat SPT masa PPN, di mana batas waktu untuk pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya, Mbak Rida. Jadi untuk faktur pajak masa Juli, terakhir lapornya adalah akhir bulan Agustus. Seperti itu. Oke, baik teman-teman pajak. Kalau misalnya teman-teman pajak sudah membuat faktur pajak, silakan melakukan pelaporan SPT masa PPN maksimal akhir bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir ya. Dan ini juga Mbak Rida, untuk pembayarannya itu juga akhir bulan berikutnya. Jadi misalkan nih kayak tadi yang saya jelaskan di contoh awal, kalau misalkan kita ada pembelian barang lalu kita menjual lagi, kan ada PPN yang harus kita setorkan. Nah, itu untuk penyetoran PPN-nya itu juga dilakukan maksimal akhir bulan berikutnya sebelum kita membuat laporan SPT masa PPN. Karena pada saat kita membuat laporan SPT masa PPN itu kan nanti kita akan menginput NTPN-nya kalau misalkan kita ada PPN yang masih harus disetorkan, di mana PK-nya lebih besar dari PM atau pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, berarti kan ada PPN yang harus kita setorkan. Nah, itu maksimal akhir bulan berikutnya. Kayak gitu. Oke, baik. Oke, teman-teman pajak di rumah kita sudah berbicara terkait dengan pengusaha kena pajak bersama Mbak Manda. Nah, untuk pengusaha kena pajak ini seperti Mbak Manda jelaskan, dia memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN, pembuatan faktur pajak, serta melakukan penyetoran pajak berupa PPN gitu, teman-teman pajak. Nah, jadi untuk teman-teman pajak di rumah yang statusnya sudah PKP, silahkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya baik berupa pelaporan SPT masa PPN maupun pembuatan faktur pajak. Kemudian untuk teman-teman pajak di rumah yang belum PKP tetapi omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka teman-teman pajak itu wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Teman-teman pajak bisa datang ke kantor pajak terdaftar ya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, terkait kewajibannya itu ya teman-teman pajak ya. Hari ini kita sudah mengupas tuntas terkait PKP bersama Mbak Manda, dan semua pembahasannya Mbak Manda sudah sangat komplit dan semoga bermanfaat kepada teman-teman pajak di rumah. Nah, jangan lupa untuk teman-teman pajak di rumah untuk terus update terkait podcast kami maupun informasi seputar perpajakan. Kami memiliki Instagram @pajakmataramtimur, bisa teman-teman pajak follow, atau di YouTube channel kami Pajak Mataram Timur, atau KPP Pratama Mataram Timur bisa dicari di YouTube. Bisa melihat podcast lain selain podcast ini. Dan tentunya kami akan update terus terkait dengan info menarik seputar perpajakan. Mungkin itu dulu dari kami, saya Rida dan Mbak Manda untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.